dalam kondisi sehat selalu dan tetap happy, jangan stres ya. Tahu-tahu kita udah Desember, ya kan? Besok udah 2021, rasanya 2020 nggak ada bulannya ya. Bulannya cuma Januari sama Februari. Setelah itu kita di rumah aja, jadi nggak kerasa sekarang udah di bulan Desember. Oke, ini adalah kuliah kita, pertemuan ke-11 tentang mobilitas penduduk yang hari ini kita akan membahas. Kalau kemarin sebelumnya kita membahas fokus ke Indonesia saja tentang data mobility during COVID, tapi sekarang kita akan coba compare, membandingkan dengan negara lain, terutama di negara berkembang. Dalam hal ini saya kasih contoh adalah Jepang. Udah siap semua ya? Sambil ngopi-ngopi, sambil sambil makan roti, kita sarapan ilmu dulu. Ya, sarapan ilmu. Kelihatan semua ya? Kelihatan kan? Oke, judul pertemuan kali ini adalah data Google Mobility, di mana in case adalah negara maju, yaitu Jepang, versus negara berkembang, yaitu Indonesia. Pendahuluannya adalah akibat adanya pandemi yang masuk ke Indonesia, salah satu virus yang sangat mudah penyebarannya itu mengakibatkan perubahan dinamika mobilitas penduduk karena harus melakukan protokol kesehatan, di mana kita harus melakukan physical distancing, kemudian lockdown beberapa wilayah pada waktu awal-awal itu, dan kemudian hal ini juga terjadi berbagai kebijakan di pemerintah setempat untuk menangani permasalahan ini untuk mengurangi penyebarannya. Kemudian kenapa sih dilakukan kebijakan tersebut? Salah satunya yang dikhawatirkan adalah adanya kegiatan mobilitas yang tinggi pada masyarakat. Aktivitas yang tinggi ini terjadi kontak fisik dan terjadi berkerumunan atau ngobrol, di mana hal itu sangat rawan jika terjadi penyebaran dari virus itu. Jadi mobilitas ini menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi adanya penyebaran dari virus COVID-19. Nah, kemudian gimana sih kondisinya? Bagaimana tren perbedaan mobilitas penduduk di negara maju dan berkembang? Dan kemudian bagaimana mengetahui tren persebaran COVID di kedua negara tersebut basic on data mobility yang kita lihat gitu. Sebenarnya data mobility itu banyak banget ya. Kalau cek di websitenya itu semua negara ada. Beberapa yang nggak ada itu misalnya contohnya adalah Rusia. Nah, kita tinggal pilih aja, kita ingin ngecek atau kita pengen tahu, mengkaji daerah yang mana yang akan kalian butuhkan atau kalian inginkan. Tujuannya adalah mengetahui tren perbedaan mobilitas penduduk di negara maju dan berkembang, kemudian mengetahui tren persebaran COVID di kedua negara tersebut. Jadi kuliah hari ini tujuannya ini ya, kita jadi tahu perbedaan mobilitas penduduk di negara maju dan berkembang selama pandemi. Menggunakan data sekunder dari Google Data Mobility yang open access, bisa dilihat di Google dengan website ini. Kemudian laporan mobilitas masyarakat bertujuan untuk memberikan analisis mengenai perubahan apa yang terjadi akibat penerapan kebijakan untuk melawan COVID-19, di mana data ini basic on ini ya, HP ya. Jadi pergerakan dari pengguna handphone itu, dia pergi kemana aja kan biasanya ada recordnya kan, walaupun tidak sedetil penggunanya itu namanya siapa, nomornya apa, di mana gitu, enggak. Jadi ini lebih kayak datanya itu rata-rata ya, data rata-rata gitu, data umum atau data rata-rata dari pengguna mobile phone.
Oke, laporan ini juga memetakan berbagai tren pergerakan dari waktu ke waktu berdasarkan geografis dan yang dikategorikan oleh beberapa sub kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat, yaitu rekreasi, pergi ke toko bahan makanan, kemudian ke taman, ke pusat transportasi, tempat kerja, dan area permukiman. Sebelumnya kita pernah mengkaji tentang Indonesia yang dimana terjadi peningkatan ya dibanding data di bulan April dan dibandingkan di bulan Desember. Ternyata kayak udah mau mendekati normal gitu, udah mau mendekati normal. Nah sekarang kita bandingkannya dengan sama-sama bulan Desember, tapi dengan negara Jepang ya. Ini bagaimana nih? Dan apa yang terjadi? Kita masih beberapa kegiatan itu masih di bawah negatif, masih di bawah normal ya, masih negatif seperti untuk masyarakat preferensi pergi ke retail dan rekreasi itu masih negatif 16%. Kemudian untuk ke toko bahan makanan dan apotek ini sudah mendekati normal ya, udah melewati normal malah, yaitu lebih atau plus 1%. Jadi dasar pengukuran itu yang tengah itu adalah rata-rata normal sebelum waktu terjadi pandemi ya, itu kegiatan yang iya, sebentar ya. Anak saya bangun mau pipis. Saya close dulu. Oke. Ya, bentar ya, guys. Ya, ya. Halo, sorry ya. Nah, saya lanjut lagi ya. Masih pada di sini kan sambil dengerin saya. Oke, tadi sampai mana? Nah, sampai tren mobilitas di Indonesia. Jadi ini menarik ya. Ternyata aktivitas manusia atau masyarakat untuk pergi ke toko bahan makanan itu semakin meningkat ya dibanding sebelumnya, yaitu plus 1%. Kemudian untuk ke taman itu juga masih minus 14%, dan untuk ke pusat transportasi yang paling tinggi ya, minusnya yang paling tinggi yaitu minus 28%. Kemudian pergi ke tempat kerja itu minus 21%, juga cukup tinggi. Dan area permukiman ini lebih tinggi lagi ya, yaitu 12%. Jadi aktivitas di antara ini yang paling banyak itu aktivitasnya berada di area permukiman ya, karena masih pada di rumah aja gitu. Nah, yang menarik adalah ketika ke toko bahan makanan ini kenapa bisa plus ya? Mungkin ini bisa menjadi, jika dikaji lebih lanjut, bisa menjadi hal yang menarik karena pada akhir-akhir ini adalah banyak sekali fenomena di mana orang untuk survive dari pandemi ini mereka berjualan ya kan, karena mungkin alasan di PHK dari pekerjaan sebelumnya sehingga mereka membuka usaha, yaitu berupa usaha kuliner untuk cemilan di rumah selama karantin di rumah gitu, dengan lebih banyak ke bidang kuliner ya. Kalau mungkin kalian juga merasakan sendiri, teman-teman kalian yang mungkin tadinya nggak jualan makanan, sekarang jadi banyak yang jualan makanan untuk bisa survive
kondisi ekonominya di masa pandemi ini. Nah, ini makanya ini proses plus udah mulai plus. Nah, ini adalah analisisnya yang tadi saya sampaikan. Kemudian jika di tren mobilitas di Jepang, nah kalau di Jepang gimana nih? Nah, kalau di Jepang ini juga lumayan ya, malahan kayaknya sudah mau mendekati normal ya, dimana misalnya untuk pergi ke rekreasi itu minusnya cuma 11%, kemudian untuk grocery atau ke tempat apotek juga masih minus 2% ya. Kalau tadi Indonesia udah plus, itu dia masih minus. Kemudian ke taman itu minus 10% juga, untuk ke transportasi itu minus 21%, sama. Transportasi ini masih tinggi untuk orang-orang nggak ke sana itu masih rendah banget ya kondisi transportasi yang ada di berbagai negara mungkin ya. Kemudian untuk pergi ke kantor itu minus 8%, dan untuk di area permukiman itu adalah plus 5%. Nah, yang menarik adalah di kedua negara ini adalah transportasi ini masih tinggi minusnya ya, minusnya tuh masih jauh, tadi di Indonesia minus 28 dan di Jepang tuh minus 21. Hal ini tentu saja juga berhubungan dengan preferensi dari masyarakat ketika dia lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi ketika harus pergi ke luar daerah atau ke mana gitu, ke antar wilayah, daripada naik transportasi umum. Tapi juga di sisi lain jasa transportasi ini menjadi pasti berkurang ya pendapatannya, karena masyarakat itu nggak banyak yang memakai transportasi. Kayak travel agent itu kan termasuk usaha-usaha yang kolaps ya during pandemi. Kemudian travel agents, kemudian kayak maskapai penerbangan itu juga ada beberapa yang sampai kolaps karena tidak ada penumpang atau penumpangnya sangat sedikit. Nah, kemudian jika dibandingkan kemudian yang kedua kita masuk ke tren COVID di Indonesia. Dengan kondisi basic tadi, kondisi mobilitas masyarakat tadi yang kita lihat sebelumnya, itu gimana dengan tren COVID di Indonesia? Ternyata berbanding lurus ya, semakin tinggi kegiatan mobilitasnya itu, ternyata juga positif itu juga semakin tinggi ya. Bahkan pada 14 Desember nih, data terakhir saya ambil 14 Desember itu mencapai 5.500 per hari. Jadi dan grafiknya itu juga masih naik gitu, belum sampai turun. Ini yang terjadi ya. Dan kemudian masih mengalami kenaikan bahkan mencapai 5.500 per hari. Belum pernah mengalami penurunan grafik angka terkonfirmasi, jadi itu selalu naik. Nah, ini perlu juga kebijakan dan kesadaran masyarakat yang ketat. Dan kemudian adapun angka kesembuhan itu sudah mencapai 80%, dan kematian itu cukup tinggi dibanding negara maju ya. Ini kematiannya adalah 3%. Kita cek untuk negara maju. Nah, ini saya kasih contoh adalah negara di Jepang. Apa yang terjadi di Jepang? Kalau di Jepang tuh sempat grafiknya turun ya, walaupun sekarang udah naik ya sehari 2.500, tapi berbanding lurus juga dengan tingkat kesembuhannya juga yang tinggi juga di Jepang. Kemudian tingkat kematian juga yang rendah, hanya 1,3%. Nah, itu lebih rendah dibanding yang ada di Indonesia. Nah, ini jadi kalau di Jepang dia sempat turun gitu kan, terus naik lagi, sempat turun lagi. Nah, ini jika di Jepang ya, selisih penderita mencapai 441.000 jiwa jika dibanding Indonesia. Ya, tentu saja lebih banyak di Indonesia ya. Nah, ini angka kematiannya tuh sangat rendah, hanya 1%. Kalau di Indonesia tadi sampai 3%. Nah, ini yang terjadi di antara kedua negara tersebut. Oke, cek sekarang untuk GDP condition atau Gross Domestic Product. Nah, ini adalah salah satu parameter yang bisa menilai kondisi ekonomi suatu negara, yaitu GDP condition ini, Gross Domestic Product. Nah, apa yang terjadi GDP di Indonesia dan negara-negara lain, ini ada beberapa contoh negara, nggak semua negara ya. Ini juga yang menarik ya, ternyata di Indonesia segitu-gitunya Indonesia ya, maksudnya kondisi yang terjadi seperti itu
itu kondisi ekonominya itu masih cukup lebih baik dibanding dengan negara lain, bisa contoh India. Akibat pandemi ini selama kuartal 2 2020 itu kondisi ekonomi GDP-nya itu sampai minus berapa? 25, minus 25. Nah, kalau misalnya di Indonesia ini dia hanya minusnya 6,9. Nah, untuk GDP yang sudah mulai mengalami perbaikan itu adalah China. Malah justru China ya, padahal China itu adalah negara yang awal mula masuk COVID ya, itu malah sekarang sudah mengalami perbaikan kondisi ekonomi. Nah, ini sudah berbenah ya ekonomi. Jadi kesimpulannya adalah Indonesia ini termasuk 5 besar ya yang lebih baik ya, bahkan jika dibandingkan Jerman, Italia, kemudian Prancis, Meksiko, United Kingdom, ini GDP-nya masih pada jauh minus 19,8, minus 16, minus 11. Nah, ini Indonesia cuma minus 6,9. Mungkin hal ini juga dipengaruhi oleh berbagai kebijakan di bidang ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah seperti bantuan-bantuan atau misalnya dan kebijakan lainnya ya. Nah, ini juga menarik nih. Nah, ini yang terjadi di Indonesia dan negara lainnya terkait gross domestic product, di mana GDP ini bisa menjadi salah satu parameter dari kondisi ekonomi atau economic growth dari suatu negara. Dan Indonesia sudah lumayan baik, better dibanding dengan negara lain, meskipun angka kasusnya terus menaik ya, terus naik dan kondisi mobilitasnya sudah mulai membaik ya dibanding pada data di bulan April. Oke, demikian materi tadi terkait kondisi tren mobilitas antar negara berkembang dan negara maju, kemudian tren COVID-nya gimana ya, karena hal ini juga saling berkaitan ya tentu saja, karena mobilitas penduduk ini sangat berhubung erat dengan kondisi penyebaran dari virus ini. Nah, kesimpulannya adalah mobilitas masih rendah di kedua negara, ya kecenderungannya masih rendah. Dengan karakteristik penderita yang semakin meningkat, tapi penderita makin meningkat, apalagi di Indonesia ya. Kemudian perlu upaya kebijakan dan kesadaran masyarakat dalam menanggulangi kondisi ini. Meski begitu, kondisi ekonomi itu Indonesia lebih baik dengan angka kuartal kedua GDP-nya itu mencapai minus 6,9 dibanding dengan negara lain yang seperti contohnya adalah India itu sampai minus 25. Oke, ini adalah referensi yang bisa dipelajari. Terima kasih, demikian presentasi saya terkait materi